yaitu tentang take over mode atau mode take over. Kalau kita bicara ngobrol tentang take over, Bapak Ibu, take over itu adalah sesuatu, katakan sesuatu. Sesuatu yang kita harus bertindak atau melangkah. Terkadang kita ini berat. Berat untuk apa? Melangkah. Kadang apa-apa dipikir dulu, apa-apa dirasain dulu. Waduh, enggak bisa. Waduh, enggak mampu. Ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi dengarkan baik, ketika engkau berani untuk melangkah satu langkah saja, maka engkau tidak melangkah sendirian. Doa saya, saudara dan saya melangkah bersama dengan Tuhan. Maka keajaiban, maka kemenangan itu dijadikan dalam hidup saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Take over itu artinya tindakan yang aktif, katakan aktif. Bukan pasif. Pasif itu tidak lakukan apapun Bapak Ibu. Tetapi aktif itu adalah mengerjakan sesuatu. Aktif itu tidak hanya berimajinasi, yes aku percaya, mengimani, yes aku percaya, tapi mengerjakan sesuatu bersama dengan Tuhan. Contoh ya Bapak Ibu, siapa yang pengen, saya mau tanya ini, siapa yang pengen punya tubuh yang sehat, boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu? Semuanya pengen ya? Semua tangan-tangan diangkat ke atas, saya melihat semuanya pengen punya tubuh yang sehat, betul? Tapi pertanyaannya, apakah dengan kita kepengen punya tubuh yang sehat tanpa kita melakukan apapun dengan pasif, tubuh kita bisa benar-benar sehat? Jawabannya tidak. Kenapa? Hanya ketika kita aktif, kita bergerak, kita keluar dari zona nyaman. Kita mau keluar dari zona nyaman, melakukan sesuatu yang tadinya males banget. Apa itu? Olahraga. Apa itu? Makan makanan yang sehat, bernutrisi, baik untuk tubuhmu, jaga pola tidur, jaga pola makan. Alhasil apa? Kalau engkau mengerjakan itu, maka hasilnya akan maksimal. Tubuhmu bisa sehat, dan melalui tubuh kita ini, maka saudara dan saya bisa melayani Tuhan dengan semangat. Yes, sama halnya di dalam kehidupan rohani Bapak Ibu. Sama halnya di dalam area iman. Firman Tuhan di Yakobus 2 dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu nol. Harus dikerjakan. Bahkan dikatakan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Iman disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka iman itu akan menjadi sempurna. Nah sekarang gimana Bu caranya iman itu jadi sempurna? Ayo, tidak ada cara lain. Caranya apa Bu? Caranya aktif jadi pelaku firman. Saudara mau? Tidak hanya di tempat ini duduk memenuhi kursi, betul? Tetapi di tempat ini saudara haus dan lapar akan Tuhan, saudara mau dengarkan firman, besok saudara jadi pelaku firman. Hari ini dengarkan firman, segera kita lakukan firman itu. Maka iman itu akan menjadi sempurna. Waktu itu Bapak Ibu, Musa dan bangsa Israel mendapatkan janji Tuhan. Apa janjinya? Mendapatkan tanah perjanjian. Itu janji Tuhan. Nah apakah mereka itu santai-santai duduk-duduk tanpa mengerjakan sesuatu, tanah perjanjian itu diberikan? No. Apa yang mereka lakukan? Waktu itu mereka mengutus 12 pengintai untuk apa? Ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Dan 12-12-nya sepakat, hey, tempat itu, tempat yang dijanjikan Tuhan adalah tempat yang subur. Tempat yang begitu indah. Semuanya 12-12-nya itu sepakat berkata seperti itu Bapak Ibu. Tanah ini begitu subur, tanah ini menghasilkan dan berlimpah susu dan madunya. Tapi, ada tapinya. Untuk mendapatkan tanah perjanjian itu, untuk mendapatkan janji Tuhan itu, kita harus menghadapi yang namanya raksasa. Apa Bapak Ibu? Raksasa.
Nah sekarang gimana caranya untuk menghancurkan raksasa itu dan kita bisa take over janji Tuhan. Kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Nah itu yang kita akan pelajari hari ini. Itu sebabnya judul firman Tuhan hari ini adalah Giant Must Fall. Raksasa harus tumbang. Amin. Saya berdoa setiap raksasa, entah itu raksasa mungkin di dalam area masalah dan tantangan yang ada dalam hidupmu, atau raksasa-raksasa besar yang sedang menghimpit hidupmu, menghadang jalanmu, saya berdoa apapun jenis raksasanya yang sedang menjegal jalanmu untuk dapatkan janji Tuhan, saya berdoa dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kemenangan, terima anugerah yang dari Tuhan. Oh yang percaya boleh katakan amin, sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Itu sebabnya saudara harus pahami terlebih dahulu yang pertama, untuk mendapatkan janji Tuhan yang besar, katakan janji Tuhan yang besar, maka saudara dan saya harus siap, katakan harus siap, berhadapan dengan para raksasa. Janji besar sama dengan tantangan besar. Ada banyak orang kepengen janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Ada banyak orang kepengen janji besar, yang manis, yang baik, yang keren, yang super, wow itu terjadi dalam hidupmu. Tapi sedikit sekali orang yang mau bertahan ketika proses itu datang. Ketika pergumulan itu datang. Bapak Ibu dengarkan baik, kita tidak berjalan sendirian, amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan janji Tuhan terkadang itu melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita bayangkan Bapak Ibu. Kadang justru janji Tuhan itu tidak masuk akal dalam hidup saudara dan saya. Tapi itu yang Tuhan akan kerjakan. Hari ini buka hatimu, amin. Kanan kiri senggol katakan ayo buka hati, siap-siap terima sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Kita mau baca sama-sama Bilangan 13 ayat 17 sampai 23. Karena ini jam siang, saya tidak mau nanti saya bacakan ini panjang sekali. Bapak Ibu di pojok sana ada yang ngantuk. Tapi kita mau bergantian baca ayat ini supaya setiap kita bisa terima rema yang terbaik dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu baca ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. 17 dimulai dari Bapak Ibu, 18 saya, 19 Bapak Ibu dan sampai selesai. Dimulai ya Bapak Ibu 2, 3. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? 19. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Sebentar Bapak Ibu. Waktu itu adalah permulaan musim anggur. Jadi kita bisa sedikit membayangkan ya. Kemudian lanjutkan ayat 21 silahkan. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ayat 23 bersama-sama, 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarkannya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ketika Musa memutuskan para pengintai ini untuk melihat tanah Kanaan, Bapak Ibu, mereka menemukan kenyataan yang luar biasa. Di luar nalar, di luar bayangan, di luar ekspektasi mereka. Apa? Tanah itu sungguh baik, berlimpah dengan hasil, betul? 12-12-nya bersama sepakat mengatakan ini. Berarti kenyataannya memang seperti ini. Tanah itu subur sekali. Sampai-sampai setan dan buah anggur harus digotong 2 orang. Nanti